Iya. Apa tuh? Enggak, kalau kamu perhatikan capitnya gede, tapi kan Iya. enggak cepet. Kepiting sendiri termasuk dalam salah satu hewan dengan kaki 10 yang dikenal dengan ekornya yang sangatlah pendek. Jika kalian memiliki inisiatif untuk membudidayakan kepiting namun sangat jauh dari kawasan pantai atau laut, tidak perlu khawatir karena sepertinya untuk saat ini sudah banyak sekali metode budidaya kepiting laut yang dilakukan di rumah atau di darat. Jika ingin membudidayakan kepiting, kalian lebih baik pahami caranya terlebih dahulu di sini ya sobat. Tidak sulit kok, tenang saja. Ini dia cara budidaya kepiting air laut di daratan bagi pemula. Memilih metode paralon di rumah. Budidaya kepiting laut memang tidak sesulit apa yang kita pikirkan. Ternyata setelah dipraktekkan, budidaya kepiting laut sendiri sangatlah mudah. Apalagi bagi kalian yang ingin membudidayakannya di daratan ya sobat, sudah banyak sekali cara yang dapat dilakukan untuk memulainya. Kalian dapat menggunakan metode paralon atau bahkan juga menggunakan kolam. Seperti halnya pada saat kalian membudidayakan ikan gitu sobat. Bagi kalian yang menanam dengan metode paralon, seperti ini ya sobat caranya. Budidaya yang akan usaha pembesaran budidaya kepiting harus mempersiapkan crab box serta pot bunga atau ember yang bisa juga terbuat dari bahan bambu. Tidak hanya itu, mereka juga harus mempersiapkan rakit. Nantinya rakit akan digunakan untuk mengapungkan crab box yang selanjutnya dipakai untuk jembatan kontrol dan rumah jaga. Crab box biasanya terbuat dari bahan polyethylene dan terdiri atas dua bagian yaitu badan serta penutup. Pemilihan bibit kepiting. Seperti yang sudah kalian tahu, jika kepiting sendiri memiliki beberapa jenis. Nah, di sini ada beberapa jenis kepiting. Salah satunya yaitu seperti kepiting laut dan kepiting soka. Masing-masing jenis kepiting ini bisa menjadikan kalian petani sukses jika dipeliharanya dengan teknik yang benar dan juga tidak sembarangan dilakukan. Langkah pertama dalam budidaya kepiting laut ini adalah penyediaan bibit. Kalian dapat peroleh kepiting ini dari perairan alami, langsung atau proses pembenihan. Namun, ada juga beberapa faktor mortalitas pada proses pembenihan ini lebih tinggi, sehingga bibit dari perairan alami lebih menjadi favorit. Cara pilih bibit yang unggul. Ada beberapa cara yang harus kalian lakukan agar bisa menemukan bibit unggul yang berkualitas. Cara ini tidak bisa disepelekan begitu saja. Kalian pelajari dulu dengan benar dan teliti. Kamu harus bisa memastikan bahwa bibit berasal dari indukan yang cukup sehat, serta aktif terhadap lingkungan. Untuk mendapatkan bibit yang kepiting laut, kalian bisa menempuh dua cara. Di antaranya yaitu dengan cara pertama, pemijahan atau penetasan telur kepiting. Nah, sedangkan cara yang kedua, yakni dengan membelinya di toko bibit ya guys. Kalian di sini juga harus memperhatikan kepiting dengan ciri memiliki tubuh yang normal, dengan tidak adanya cacat pada organnya. Kepiting dikenal dengan cangkang yang keras dan memiliki warna tidak pudar, dan bahkan juga harus memiliki kaki yang kokoh untuk berjalan. Tempat budidaya kepiting. Setelah kalian di sini tahu dan juga dapat membedakan bibit mana yang bagus, nah selanjutnya kamu perlu memikirkan masalah tempat hidup atau tempat budidaya si kepiting yang akan dipelihara guys.
Buat kepiting bagaimana agar nyaman mengingat hewan yang satu ini hidup di darat serta air? Kalian bisa membudidayakannya dengan menggunakan kolam terpal, kolam beton, atau bahkan akuarium agar lebih praktis ya. Sebagai langkah awal, tentukan dulu lokasi yang akan digunakan untuk budidaya. Pilih lahan yang luas dengan ketersediaan air yang mencukupi. Kamu dapat menggunakan air sumur sebagai pengganti air laut untuk hidup kepiting. Usahakan jangan memilih lahan budidaya yang rawan banjir ataupun bencana alam lainnya. Silahkan buat petakan berukuran minimal 4 x 3 meter. Kamu juga bisa menyesuaikan besarnya kolam dengan banyaknya kepiting yang ingin kamu budidayakan. Siapkan juga peralatan bejak dan alat gali, serta beberapa bahan lain seperti kapur, pupuk kandang matang, bambu, martil, dan paku. Pakan kepiting. Apakah kalian di sini sudah tahu betul apa sih pakan yang dikonsumsi oleh kepiting? Ketika kamu memilih untuk membudidayakan kepiting nih guys, maka kalian perhatikan dan tahu pemberian pakan juga sangat perlu untuk kamu perhatikan. Jangan sampai kamu asal-asalan dalam pemberian pakan ya guys, karena hal ini sangatlah berbahaya untuk kepiting itu sendiri. Dan juga agar hasil panen bisa memuaskan. Pakan kepiting ternyata sangat mudah untuk kamu cari ya di alam sekitar. Ada beberapa jenis pilihan pakan untuk kepiting agar tumbuh dengan gemuk. Berikut pilihan pakan kepiting yang perlu kamu ketahui. Di antaranya yaitu ada ikan asin, ubi, ikan kecil, pelet, ikan rucah, plankton cair, dan cincangan siput. Beri pakan. Jika kamu ingin kepiting yang kalian budidaya menjadi kepiting gemuk dan memiliki daging yang banyak, maka kalian harus berikan pakan yang rutin dan bernutrisi untuk si kepiting. Kamu bisa juga berikan pelet atau pakan jenis lainnya. Berikan porsi di mana kepiting tersebut dengan sesuai jumlah kepiting yang ada. Lakukan penyortiran. Langkah pertama, kamu harus membuat rumah kepiting terlebih dahulu guys. Kenapa demikian? Karena rumah sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan kepiting itu sendiri. Kalian bisa membuat rumah dengan menggunakan box kepiting dengan besar. Selain itu, tentukan atau pilih sejak awal seperti beratnya menjadi berbeda, standar kualitas daging. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Perhatikan juga apakah cangkang masih bagus dan sebagainya. Kepiting yang mati segera jauhkan dan buang agar tidak mengganggu kesehatan kepiting lainnya yang masih dalam kondisi sehat. Lokasi budidaya. Nah, kalian pastinya bertanya-tanya akan hal ini. Perlu diketahui, ternyata lokasi atau tempat hidup kepiting ini juga mempengaruhi hasil panen ya. Usahakan kepiting yang Anda pelihara tidak mengalami stres akibat ketidaknyamanan dengan wadah atau tempat hidupnya yang dibuat asal-asalan. Hal seperti ini bisa membuat kepiting hingga mati loh guys. Kalian pastinya nggak mau dong kalau kepiting kalian harus mati. Penyebab kegagalan cara budidaya kepiting. Ternyata ada beberapa faktor yang bisa membuat kalian gagal dan bangkrut dalam budidaya kepiting. Perlu kalian ketahui juga agar kalian tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Di antaranya kalian harus perhatikan lokasi budidaya yang dekat dengan pembuangan limbah, proses perawatan yang tidak benar ketika kepiting bertelur, dan juga pemberian pakan yang tidak sebanding dengan jumlah kepiting sehingga sering disebut dan berebut pakan karena lapar. Tidak lupa juga kalian pastikan dulu jika kondisi air yang dipakai sangatlah bagus dan tidak ada yang kurang dalam pengaturan suhunya.